Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Setiawan pada playlist praktikum mengenai jaringan komputer. Di sini kita akan membahas FTP dan mail server. Langsung saja ke materinya. FTP, File Transfer Protocol, merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. Fungsi FTP saat ini banyak digunakan seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan update konten. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP. Cara kerjanya yakni dengan cara mengandalkan autentifikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk melakukan pengaksesan data di dalamnya. Aplikasi FTP Client. Di internet saat ini banyak sekali aplikasi FTP Client yang tersedia. Salah satunya FTP yang terkenal adalah FileZilla. Aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. FileZilla FTP Client. FileZilla FTP Client adalah aplikasi FTP Client yang digunakan untuk koneksi remote FTP dengan fitur lengkap, dukungan pada berbagai sistem operasi, transisi simultan, dan kemampuan mengulang proses upload jika terputus, merupakan kelebihan aplikasi ini. Namun, proses upload memakan waktu lama untuk berkas yang besar. Yang kedua, WinSCP adalah aplikasi populer khusus yang menggunakan Windows dengan dukungan protokol SFTP, STP, FTP, dan Web Developer. Kelebihannya termasuk dukungan autentifikasi SSH password, public keys, dan Kerberos. Sayangnya hanya tersedia untuk Windows. GFTP adalah FTP client untuk Linux dengan dukungan protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Namun hanya dapat digunakan untuk koneksi FTP di jaringan lokal. Selanjutnya kita akan membahas praktikum FTP. Oke, kita langsung saja ke praktikum mengenai FTP. Mari kita lihat, kita sesuaikan dengan skenario berikut ini. Kita samakan, kita cabangkan karena kalau nyambung langsung tidak bisa. Oke, kita langsung kita langsung ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan gambar di atas berfungsi, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone, terhubung dengan server 434343.2. Kita coba. Satu, kita tes ping saja ke 4343.2. 4343.2. Coba. Oke, terhubung dengan server FTP. Kalau nggak salah 4343. Oke, di sini terhubung dengan server FTP. Kita coba di laptop.
Ping. Dua. Oke, terhubung dengan server FTP. Nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba, passwordnya coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Diaktifkan semua, lalu dengan username dan password coba. Oke, FTP, FTP, coba, dan coba. Kita aktifkan semuanya. Oke, kita telah mendaftarkan buat FTP, username, dan password coba. Selanjutnya pada PC1 kita buat pesan strip PC1.txt dengan isi ini pesan dari PC1. Kita buat di PC1 ini pesan dari PC1. Kita save pesan strip PC1.txt. Setelah selesai, selanjutnya kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Oke, kita coba dir. Oke, bisa kita lihat ada pesan PC1.txt. Selanjutnya buat koneksi ke FTP server 43.43.43.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload pesan PC1.txt ke server menggunakan perintah put pesan PC1.txt. Kita coba masuk ke FTP 43. Masuk FTP ke 43.43.43.2, username-nya coba dan password-nya coba. Kita sudah berhasil login, lalu selanjutnya kita jalankan perintah put pesan PC1.txt. Di sini berfungsi sebagai pengiriman pesan atau file ini ke dalam server. Kita coba transfer complete. Kita jalankan perintah selanjutnya. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Di sini masih di FTP, dir, bisa kita lihat terdapat pesan pc1.txt. Selanjutnya pada laptop kita buat koneksi seperti pada poin kelima. Masuk ke FTP 43.43.43.2, lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita dengan cara menggunakan get pesan strip pc1.txt. Kita coba ke laptop. Command, kita masuk dulu ke FTP-nya 43.3.2, username tadi coba dengan password coba. Oke, kita bisa masuk, langsung kita ambil get pesan pc1.txt. Transfer file complete. Oke, bisa kita lihat sama. Lalu kita bisa lihat di PC atau di laptop. Di sini kita menggunakan laptop. Bisa lihat di laptop apakah masuk dengan cara melihat di text editor, open. Nah, di sini terdapat pesan atau file yang telah dikirimkan oleh PC1. Oke, mungkin sekian dulu praktikum mengenai FTP. Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu mail server.
Baiklah, setelah kita melakukan praktikum mengenai FTP server, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu mail server. Pengertian dari mail server. Mail server adalah server atau layanan internet yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail. Ini memungkinkan pengguna untuk mengelola dengan menggunakan domain email khusus. Mail server bekerja dengan model client server, di mana pengguna dapat mengakses melalui aplikasi. Fungsi utama dari mail server, yakni sebagai mengatur atau penyalur respon terhadap email yang masuk. Selain itu, mail server juga berfungsi sebagai aplikasi untuk mengelola email dan merespon setiap email yang diterima. Web server merupakan sebuah sarana yang memungkinkan pengguna untuk mengakses email melalui web. Ini berarti email tersebut dapat dibuka melalui sebuah antarmuka web, sehingga pengguna harus membuka web terlebih dahulu dengan menggunakan koneksi internet. Webmail server berbasis web dan menyediakan akses yang mudah untuk membaca dan mengelola email. Protokol email. Ada 3 protokol utama yang digunakan dalam mengelola email melalui mail server, yaitu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol versi 3, dan IMAP. SMTP digunakan terutama untuk mengirim email ke alamat email tujuan dan menyimpan data email. Protokol POP3 dan IMAP digunakan untuk memudahkan pengguna dalam membaca dan mengakses email secara jarak jauh atau remote. Apa itu SMTP? SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. Pengertian POP3. POP3 adalah protokol yang digunakan untuk menerima email. Dalam protokol POP3, email dikirimkan dari server ke email lokal. Email diunduh ke email lokal tanpa menyimpan salinan di server. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang mengambil data dari server dan mengirimkan ke email lokal di komputer. IMAP. IMAP adalah protokol komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengirimkan email ke email lokal. Dalam protokol IMAP, email disimpan di server dan saat email diperiksa, email lokal akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email. IMAP lebih direkomendasikan untuk pengguna dengan penyedia email seperti Gmail. Komponen mail server. Komponen-komponen utama dalam mail server meliputi mail user agent yang digunakan untuk membaca dan membuat email, mail transport agent untuk mengurus pengiriman email, dan mail delivery agent yang bertanggung jawab dalam mengirim pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Mail server. Mail server dapat memiliki dua server yang berbeda, yaitu outgoing server yang ditangani oleh SMTP pada port 25 dan incoming server yang ditangani oleh server POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Pengiriman dan penerimaan email melibatkan proses dari sender, user agent, MTA, user mailbox, user agent, hingga receiver. Jenis-jenis mail server. Mail server yang populer antara lain SendMail, Postfix, Gmail. Berbagai aplikasi dan program mail server lainnya seperti Thunderbird, Outlook, dan Eudora Mail. Oke, selanjutnya kita akan membahas praktikum mengenai mail server. Oke, langsung saja pada praktikum kali ini kita menggunakan
rangkaian yang sama seperti sebelumnya, maka kita tidak perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap DNS server. Mungkin bisa kita coba untuk pengecekan terhadap mail server. Kita coba ping dari PC 1 terlebih dahulu. Ping bertiga server tadi bertiga di 4. Kita lihat dan terhubung. Oke, terhubung. Jadi kita coba dari laptop. Oke, terhubung. Kita lanjutkan ke step selanjutnya. Tambahkan entry DNS COM pada DNS server seperti gambar berikut. Kita di sini dapat melihat menambahkan mailku dengan address tadi 4343.4 DNS server DNS mailku.com dengan address 4343.4 yang mengarah ke mail server. Add. Oke, masuk. Kita bisa lihat di sini mail server 4343.4. Oke, kita lanjutkan. Pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Oke, selanjutnya kita coba nslookup. nslookup dari mailku.com. Kita tunggu terlebih dahulu. mailku.com. Oke, bisa kita lihat di sini server dari DNS-nya. Di sini IP atau server dari mail server yang 43.43.4. Oke, selanjutnya pada mail server kita aktifkan server email dan buat dua akun email untuk penggunaan seperti gambar berikut, user 1 dan user 2. Apa email service, lalu email kita buat email mailku.com. mailku.com. Kita save user 1, maksudnya user 1, nah, user 2, maksudnya. Oke, selanjutnya pada PC 1 kita konfigurasi email aplikasi email klien dan coba kirim email dari PC 1 ke PC 2 atau ke user 2 laptop. Jadi kita terlebih dahulu email konfigurasinya menggunakan user 1 hotmail.com. User 1 maksudnya user 1 sudah di save, ini lanjutkan ke laptop. Email user 2 mailku user 2 maksud save. Selanjutnya kirim konfigurasi aplikasi mail klien pada laptop dan coba klik tombol retrieve. Oh, sebelumnya kita buat terlebih dahulu dari PC 1 untuk mengirim pesan ke PC 2 atau user 2, yakni laptop. Di PC 1
email, compose, user 2, tes 1, percobaan mengirim pesan ke laptop. Kita send. Oke, sukses di sini. Kita lihat di laptop, email, kemudian retrieve. Oh, retrieve. Nah, bisa kita lihat kita masuk pesan dari PC1 masuk ke laptop 1. Selanjutnya, coba aplikasi email client laptop reply email tersebut kepada PC1 dan coba kita lihat hasilnya. Satu, reply mengirim ulang kepada PC1. Send. Lalu kita lihat di PC1 email. Oke, sini berhubung atau pesannya bisa masuk. Oke, mungkin sekian dulu praktikum mengenai mail server. Oke, mungkin sekian dulu materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ferdi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.